Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Benia Purnasari. Saya adalah mahasiswa Universitas Kudelebur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 1931502387. Pada saat tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Fadrul Taufik, sarjana agama, sarjana ekonomi, magister manajemen. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif. Dalam bab 1 ini merupakan pengantar ilmu strategi dalam perspektif ekonomi. Nah, dalam bab 1 ini kita akan menjelaskan tentang manfaat belajar strategi, menjelaskan manfaat belajar ekonomika, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategis, menjelaskan definisi manajemen strategis dan mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Nah, yang pertama adalah mengapa mempelajari strategi. Jadi, apa yang menjadi alasan kita untuk mempelajari strategi ini? Yang pertama, strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi, di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi, strategi ini adalah suatu hal yang menentukan suatu keputusan besar. Maksud dari keputusan besar ini adalah apa yang menjadi tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dengan cara apa? Yaitu berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan yang sesuatu yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Apa yang dimaksud dari keunggulan kompetitif perusahaan ini? Keunggulan kompetitif perusahaan adalah keunggulan yang menjadikan suatu perusahaan itu beda dengan perusahaan lain, atau nilai diferensi dengan perusahaan lain di mana yang perusahaan tersebut bisa berkompetisi dengan perusahaan lain guna mendapatkan keuntungan atau profit yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Yang kedua, strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Nah, tentunya strategi ini direncanakan atau dibuat oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menentukan kesuksesan organisasi itu sendiri. Nah, apa aja manfaat dari manajemen strategi? Yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Perusahaan ketika sudah menetapkan atau merencanakan strategi, otomatis perusahaan tersebut sudah mencari informasi baik dari internal maupun eksternal, sehingga untuk terjadinya masalah-masalah itu bisa diminimalisir atau dicegah. Selanjutnya dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Ketika suatu perusahaan sudah menetapkan suatu strategi, mereka pasti menemukan alternatif lain yang jauh lebih baik, atau mereka sudah menganalisis lingkungan dari perusahaan tersebut sehingga mereka bisa mengetahui alternatif apa yang cocok ditempuh oleh perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Ketika suatu perusahaan mengikutsertakan karyawannya dalam menciptakan atau memformulasi strategi, di situ karyawan merasa mereka ada mengambil bagian dalam perusahaan tersebut, sehingga itu membuat mereka percaya diri dan termotivasi untuk melakukan hal lebih baik untuk perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Yang keempat adalah penolakan atas perubahan dapat dikurangi.
ketika kita sudah menetapkan sebuah manajemen strategi, ketika kita menerima perubahan-perubahan dari luar, kita bisa menolak itu dengan baik karena kita sudah menyusun atau menetapkan langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah apa yang menjadi alasan kita untuk mempelajari ekonomika, yaitu adalah dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomi dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomi yaitu pembuatan keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Nah, ada dua faktor penyebab globalisasi, yaitu adanya dorongan investasi yang dimulai dari Marshall Plan. Marshall Plan ini merupakan program ekonomika besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat yang digunakan untuk menekan kembali ekonomi setelah Perang Dunia II di Amerika. Selanjutnya ada GATT atau General Agreement of Tariffs and Trade, merupakan penarik utama di sisi permintaan, di mana ini merupakan organisasi perdagangan internasional. Selanjutnya adalah globalisasi, yaitu kecenderungan mendukung globalisasi adalah aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial, terus institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional, banyak perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional, dan yang terakhir liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Nah, apa aja sih yang menjadi dimensi globalisasi ini? Yaitu terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan 3 mega market ekonomi dunia, yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur Tenggara. Di sini globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perubahan transnasional merupakan juga dimensi dari globalisasi. Nah, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dari manajemen strategi. Nah, di sini ada definisinya. Nah, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang manajemen strategik. Apa sih yang menjadi definisi dari manajemen strategik? Manajemen strategik terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dengan adanya manajemen strategik, suatu perusahaan atau organisasi dapat mengetahui situasi dari organisasi tersebut, dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil dalam menentukan keputusan. Setelah menentukan keputusan tersebut, maka dengan manajemen strategik adalah dengan mengimplementasikannya atau dengan melakukan aksi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut. Apa yang menjadi keunggulan kompetitif tersebut adalah keunggulan yang menjadikan perusahaan atau organisasi tersebut berbeda dengan keunggulan kompetitif dengan perusahaan lain. Sehingga keunggulan-keunggulan itu bisa dicapai dan menguntungkan perusahaan atau organisasi tersebut. Atribut kuncinya dalam manajemen strategik itu yang pertama adalah mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dari sasarannya. Tentunya manajemen strategik ini direncanakan atau dibentuk untuk mengarahkan kemana organisasi itu akan pergi, kemana organisasi itu akan bertujuan. Sehingga dengan penetapan manajemen strategi, perusahaan dapat melihat situasi kondisi dan langkah-langkah apa yang tepat dalam mencapai tujuan yang diraih. Yang kedua adalah melibatkan semua stakeholders dalam pengambil keputusan. Kenapa? Karena stakeholders ini merupakan salah satu ikon atau hal yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Dengan melibatkan semua stakeholder, kemungkinan untuk pengambilan keputusan bisa diambil secara baik. Terus ketiga adalah membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Dalam menentukan sebuah keputusan, kita harus melihat semua itu dari sudut pandang manapun, mau dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang, sehingga pandangan-pandangan yang dapat kita lihat itu mengarah ke satu tujuan yang baik atau suatu tujuan yang
ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Tentunya manajemen strategik ini dilakukan adalah demi hal yang efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dapat dilakukan dengan hal-hal yang lebih murah, bukan lebih murah, maksudnya adalah lebih terjangkau, namun sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh strategi dari perusahaan tersebut. Nah, manajemen stakeholders itu ada dua cara melihat peranan manajemen, yaitu ada yang pertama zero sum atau peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholders berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Jadi di situ para stakeholder akan berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi guna menetapkan manajemen strategi tadi. Yang kedua adalah simbiosis antara stakeholders. Jadi manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, termasuk konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Jadi di dalam suatu perusahaan, elemen-elemen perusahaan itu seperti karyawan, pemasok, dan lain-lain harus saling ketergantungan, harus saling bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini perusahaan bisnis ada tentang gambaran model hubungan interaktif antara bisnis dan masyarakat sosial. Jadi perusahaan bisnis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada interaksi sosial primer dan interaksi sosial sekunder. Untuk interaksi sosial primer ini adalah tentang produksi dan penjualan, di mana elemennya itu ada stakeholders, karyawan, penanaman modal, pemasok, distributor besar, pelanggan, dan pesaing. Ini adalah bagian-bagian yang termasuk ke dalam pasar. Sedangkan perusahaan bisnis yang interaksinya sosial sekunder adalah mengarah ke dampak sosialnya, yaitu adalah dari komunikasi lokal, yaitu bisa domestik atau asing, pemerintah bisa eksekutif, legislatif, peradilan, partai politik. Sedangkan pemerintah asing itu ada negara kawan, negara lawan. Nah, kalau kelompok aktivis sosial itu seperti kelompok wanita, kelompok minoritas, kelompok perlindungan, konsumen, kelompok agama, dan kelompok peduli lingkungan. Terus ada juga media adalah contohnya ada film, TV, dan radio, surat kabar, majalah. Nah, kalau dari masyarakat umum bisa berupa opini positif, opini negatif. Nah, yang terakhir adalah kelompok pendukung usaha, ada dari kamar dagang, konsultan, atau asosiasi perdagangan. Nah, ini semua adalah tidak termasuk kepada pasar atau biasa disebut non-pasar. Terus, apa aja tahapan analisis dalam manajemen stakeholders? Yang pertama adalah memetakan hubungan antara stakeholders. Tentunya kita harus tahu hubungan antara stakeholder sehingga stakeholder tersebut bisa mencapai tadi tujuan perusahaan. Yang kedua adalah memetakan koalisi stakeholder atau memetakan kerjasama antara stakeholder. Ketiga, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder. Keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder. Kelima, menyusun matriks prioritas stakeholders. Ketujuh, dan memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan mengenai bab 1 ini atau konsep dasar manajemen strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam perusahaan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.